Bab 401. Kimura Ichiro meraung. Dia mengangkat komputer dan membantingnya ke tanah. Notebook senilai puluhan ribu itu hancur berkeping-keping di tempat. Master Catur Miri, aku harus menemukanmu. Aku akan mengalahkanmu. Aku pasti akan mengalahkanmu. Setiap jenius memiliki kepribadian paranoid, entah gila atau bodoh. Hal yang sama berlaku untuk Kimura. Go adalah bidang yang paling dibanggakannya. Selama lebih dari 10 tahun, dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajarinya, dan dia memiliki harapan besar dari gurunya. Dia ingin menghidupkan kembali dunia catur fusang, dan dia ingin memenangkan kejuaraan dunia. Dia ingin meneruskan kebesaran iblis itu, dan membiarkan dunia tahu bahwa hanya dia, Ichiro Kimura, adalah pemain catur terkuat di dunia. Dunia catur fuso harus bangga padanya, Kimura. Baru saja, di suite hotel, seorang gadis fusang yang sangat cantik masuk. Gadis ini terlihat sedikit imut. Dia adalah teman sekelas Kimura, bernama Mai Sato. Dia adalah satu-satunya putri Satoki, juara dunia Go 20 tahun lalu. Satoki sudah tua dan memiliki seorang putri, jadi dia sangat menyayanginya. Awalnya, setelah Satoki hidup menyendiri, dia berencana untuk membiarkan putrinya, Sato Mai, mewarisi gelar juara dan mengajarinya Omen of Taika, tetapi kemudian, Satoki menemukan seorang pemain Go yang lebih berbakat, Kimura Ichiro. Karena itu, Mai Sato mengalah. Meskipun dia juga sangat kuat dalam catur, pada usia 19 tahun, dia telah memasuki dunia Go Fusang, para pemain catur profesional papan atas. Dan dia adalah satu-satunya pemain catur profesional wanita di seluruh negeri Fusang yang telah memasuki jajaran pemain papan atas. Ini dapat dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Namun demikian, Mai Sato tetap memilih untuk menjadi asisten Ichiro Kimura. Karena kekuatan Kimura cukup untuk meyakinkannya. Mai lahir di keluarga Go, dan orang-orang yang paling dia kagumi sejak kecil adalah mereka yang mahir bermain Go. Dia mengagumi siapapun yang bermain dengan baik. Dan sekarang, orang yang paling dia kagumi adalah Ichiro Kimura. Meskipun pria ini agak bingung dan terlihat seperti sepotong kayu, bukankah memang seperti itulah para jenius? Kimura-kun, kenapa kau begitu marah? Tanya Mai Sato lembut. Aku kalah dari seorang pria bernama Mieri Chess Master. Maafkan aku Mai. Aku seharusnya tidak marah seperti ini, tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya, kata Kimura dengan hati yang hancur, sambil memegang kepalanya. Ada pepatah lama di Huaxia yang mengatakan bahwa menang atau kalah adalah hal biasa dalam urusan militer. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selalu menang. Sehebat apapun seorang pemain catur, dia sesekali akan kalah. Mengapa Tuan Kimura harus peduli? Main catur online, dan sesekali kalah. Satu permainan bukanlah apa-apa. Ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya, dan itu tidak berarti dia lebih baik darimu. Mai Sato menepuk bahu Kimura dengan wajah percaya diri. Dan memberikan semangat. Gadis-gadis Fusang suka menyemangati pria, ini adalah semacam budaya. Tidak, Mai, kau tidak tahu. Aku kalah bukan hanya satu pertandingan, tapi 3 pertandingan berturut-turut. Kekuatan catur Master Catur Mieri benar-benar terlalu kuat. Aku harus mengalahkannya. Mai, pergilah dan bantu aku menemukannya. Bermain catur melawannya secara langsung, hanya dengan bermain catur secara langsung kekuatanku dapat benar-benar ditampilkan. Dan aku sudah tahu di mana kesalahanku. Karena aku mahir dalam dahwa iblis langit, tetapi di pertandingan ketiga, aku menggunakan datong langit dan bumi, yang tidak kukuasai, untuk melawannya. Tentu saja, mustahil untuk mengalahkannya. Tidak ada langkah catur terkuat di dunia, hanya orang-orang terkuat. Datong langit dan bumi tidak sepenuhnya menahan dahwa iblis langit, tetapi saling menahan. Selama aku cukup kuat, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Petik 2. Kimura Ichiro berkata pada dirinya sendiri. Sepertinya dia masih terhanyut dalam pertandingan ketiga, mengapa dia kalah begitu telak? Benar-benar hancur. Sato Mai Wenyan terkejut. Dia tentu saja tahu kekuatan sebenarnya dari Kimura Ichiro, ini adalah anak jenius Go yang telah melampaui ayahnya. Baru kemarin, Master Go nomor Tiongkok kalah darinya. Mengapa dia benar-benar dihina ketika bermain catur online hari ini? Bukankah semua pemain catur online adalah amatir? Mengapa dia bisa menang melawan pemain catur profesional papan atas? Ini tidak ilmiah. Tidak masalah jika kamu menang 1 pertandingan, tetapi meragukan jika kamu menang 3 pertandingan berturut-turut. Tolong, Mai. Mai Sato bukan hanya pemain shogi. Dia juga seorang peretas. Kemampuan untuk menguraikan alamat IP dan menentukan lokasi pasti seseorang secara online. Jadi tidak sulit baginya untuk menemukan seseorang. Oni-chan, tolong jangan, kata Sato Mai dengan serius. Ngomong-ngomong, Tuan Kimura, Tiongkok telah mengundang seorang Master Go lain untuk bermain melawan Anda.
Saya dengar beberapa orang kaya di negara mereka bahkan menawarkan hadiah secara online. Asalkan mereka mengalahkan Anda, akan ada bonus lebih dari 1 juta. Apakah itu mata uang Huaxia? Tanya Kimura. Benar. Kimura menarik napas dalam-dalam. Jika sebelumnya, dia tidak akan takut sama sekali. Master Go macam apa, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Tapi sekarang, dia sedikit takut. Siapa tahu ada seseorang di sini yang merupakan Miri Chess Venerable. Orang ini menakutkan. Kenapa kau ingin berada di biro kolam ikan untuk menghina sayuran? Juga mengatakan bahwa dia ingin menyerang pemain amatir tingkat 1 sampai 1 dan. Dengan kekuatanmu, bahkan pemain profesional tingkat 1 sampai 1 dan mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tetapi kau malah ingin menantang pemain amatir tingkat 1 sampai 1 dan. Seorang raja, berani-beraninya kau pergi ke biro perunggu untuk menghina makanan. Dasar orang tak tahu malu. Mai, pergi dan atur semuanya. Mulai besok, aku hanya akan menerima tantangan 1 orang setiap hari. Aku akan mulai menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari langkah-langkah catur Tianmo Dahua. Sejauh ini, aku hanya bisa melawan Tianmo Dahua. Menyusun jebakan, menghitung 17 langkah berikutnya, aku harus menghitung langkah kedua nomor 18, atau bahkan 20 langkah. Kimura Ichiro menunjukkan ekspresi tegas. Orang gila. Mai Sato hanya bisa merasakan hal itu. Tianmo Dahua adalah strategi catur yang sangat rumit. Karena susunannya seperti menggali lubang, ada banyak jebakan, dan ada ribuan variasi, sehingga sangat membutuhkan konsentrasi otak untuk menghitungnya. Orang biasa yang bisa memprediksi 4 atau 5 langkah selanjutnya dianggap sangat hebat. Memprediksi 10 langkah selanjutnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain top. Mai Sato saat ini berada di level ini. Memprediksi 15 langkah selanjutnya adalah batas kemampuan ayahnya, Satoki, ketika masih muda. Karena semakin jauh ke belakang, setiap langkah selalu berubah, dan setiap bidak jatuh di tempat yang berbeda, membentuk situasi yang berbeda. Jadi setelah langkah ke-15, ini bukan lagi sesuatu yang bisa dihitung manusia. Tetapi Kimura Ichiro, dia menghitung evolusi Tianmo Dahua hingga langkah ke-17, yang benar-benar berlebihan, bisa dikatakan lebih hebat dari yang lain. Tapi sekarang, dia masih belum puas. Kimura-kun, jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Aku curiga orang yang bermain melawanmu pasti curang. Bagaimana bisa begitu? Tanya Kimura sambil mengerutkan kening. Saat bermain catur online, kau sama sekali tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Mungkin dia bermain catur denganmu dan Alpago secara bersamaan, yang berarti kau bermain catur dengan Alpago. Sekuat apapun daya komputasimu, kau tidak bisa mengalahkan program komputer. Jadi begitu. Pantas saja dia tidak terlalu kuat dalam catur sebelumnya, tapi dia tampak seperti orang yang berbeda kemudian. Jika itu curang, maka aku tidak akan dirugikan jika kalah. Memikirkan bahwa lawannya mungkin curang. Kepercayaan diri Kimura Ichiro kembali. Tapi bagaimanapun juga, dia masih berharap untuk bermain catur dengan Master Catur Miri secara langsung, dan mengalahkannya dengan cara yang jujur. Bab 402. Chen Yuan sibuk di internet hari ini. Baru pukul 12 malam dia berhasil naik ke peringkat amatir tingkat 7. Naik ke tingkat 7 dalam 1 hari saja sudah sangat cepat. Hanya dengan rentetan kemenangan terus-menerus dia bisa mencapai kecepatan secepat itu. Diperkirakan dalam 2 atau 3 hari, dia akan dipromosikan ke tingkat amatir tingkat 9. Adapun, Heavenly Devil's Hand, yang agak kekanak-kanakan, dia sama sekali tidak mempermasalahkannya, dia menganggapnya seperti anak sekolah dasar. Lagi pula, dia tidak tahu level goalnya sudah mencapai level berapa. Tidak ada lawan. Tidak masalah dengan siapa dia bermain catur. Dia merasa seperti anak sekolah dasar. Lagi pula, mereka amatir. Dalam kelompok tim amatir, master seperti apa yang bisa ada? Di dunia Go internasional, level Go tertinggi di dunia adalah profesional tingkat 9. Jika naik level, dia tidak akan bisa naik lagi. Karena profesional tingkat 9 adalah level tertinggi. Bagi pemain catur profesional, standar untuk promosi ke dan ke sangatlah ketat. Bahkan jika Anda adalah Master Go nomor 1 di negara ini, Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan peringkat dan ke profesional. Jika Anda ingin memenangkan gelar dan ke-9 profesional, Anda harus berpartisipasi dalam kompetisi internasional, memenangkan gelar juara dunia, atau memenangkan juara kedua dunia 2 kali. Chen Yuan diberi peringkat dan ke-9 profesional oleh sistem tersebut. Dan ke-9 profesionalnya mungkin memiliki kandungan emas yang lebih tinggi daripada juara dunia. Karena juara dunia mungkin memiliki unsur keberuntungan, atau tingkat sesi tertentu relatif buruk. Namun, produk yang dihasilkan oleh sistem tersebut haruslah barang berkualitas tinggi.
Dan ke-9 profesional yang dinilai oleh sistem tersebut haruslah raja tertinggi dalam dan ke-9 profesional. Itu adalah puncak eksistensi dalam 9 tingkatan. Itu adalah tingkat tertinggi dalam sejarah Go selama ribuan tahun. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Selama melebihi standar, tidak ada yang di bawah standar. Ada begitu banyak raja catur dan master catur dalam sejarah. Kekuatan Chen Yuan termasuk dalam kelas terkuat, Anda bisa memahaminya seperti itu. Dia memiliki pengalaman bermain Go selama 50 tahun, ditambah atribut mental yang sangat aktif. Baik itu pengalaman bermain catur, penguasaan rutinitas, atau kemampuan berpikir, dia termasuk raja puncak. Fleksibilitas berpikir dan kekuatan komputasi super yang tidak dimiliki siapapun. Keberadaan seperti ini seperti membuka dan menutup. Tentu saja, tidak ada lawan. Tapi Chen Yuan tidak tahu ini. Dia merasa Jiu Duan sama saja. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Menurut pemahamannya, tampaknya ada cukup banyak orang di dunia yang telah memperoleh peringkat 9 dan profesional. Lagi pula, akan selalu ada begitu banyak di setiap sesi. Jika diakumulasikan selama beberapa dekade terakhir, ditambah jumlah dari setiap negara, saya khawatir akan ada lebih dari 100 orang. Dengan kata lain, mungkin ada lebih dari 100 master catur di dunia yang kekuatannya mirip dengannya. Jadi dia merasa bahwa level Go-nya tidak ada artinya. Mungkin tidak akan menang melawan Ichiro Kimura. Lagi pula, Tuan Zhang Muzi, pemain besar di dunia catur, juga seorang dan, tetapi dia kalah dari Kimura. Chen Yuanjue dan Kimura seharusnya berbagi. Dunia ini begitu besar. Gunung lebih tinggi dari gunung, dan gelombang lebih kuat dari gelombang. Seharusnya tidak terlalu dibesar-besarkan. Kita harus selalu menjaga rasa kagum. Chen Yuan berpikir begitu. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Kota ajaib, Bun. Di dalam sebuah villa bergaya Inggris yang sangat mewah. Yue Lingxuang telah dikurung selama 3 hari. Selama 3 hari ini, dia benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ponselnya disita, kartu banknya disita, dan tidak ada yang memiliki peralatan komunikasi, dan tidak ada yang berbicara dengannya. Dikurung seperti itu. Meskipun pengurungan pribadi ilegal, sepertinya dia sudah terbiasa. Dibandingkan dengan apa yang dialaminya saat masih kecil, pengurungan 3 hari itu bukanlah apa-apa baginya. Hari ini dia akhirnya dibawa keluar. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Luka di wajahnya masih sangat mengerikan, membuat orang mual melihatnya. Bagaimana mungkin ada penampilan setengah polos dan seksi? Tuan muda, kami telah mengetahui bahwa selama periode ketika Direktur Yue bersembunyi di samping Tuan Yan, dia memang bertindak mencurigakan. Dia memberikan banyak informasi palsu kepada kelompok, yang menyebabkan kerugian besar bagi kelompok. Kami juga menemukan bahwa di bank pribadi Direktur Yue terdapat lebih dari 300 miliar dana tunai, yang merupakan informasi yang kami peroleh dari bank. Seorang sekretaris wanita berkacamata melaporkan dengan jujur. Begitu kata-kata ini keluar, Li Jiamu terkejut. Dengan jumlah uang yang sangat besar, 300 miliar yuan, bahkan jika dia mengerahkan seluruh upayanya, dia mungkin tidak akan mampu menghabiskan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Tapi Yue Lingxuang, seorang sekretaris wanita, ternyata memiliki uang sebanyak itu di rekening kartu bank pribadinya. Jadi begitulah. Tuan Yan benar-benar murah hati. Dia rela menghabiskan 300 miliar untuk menyuapmu. Kau mengkhianati kelompok dan keluarga Li. Itu bisa dimengerti. Lagi pula, bahkan aku mungkin tidak akan mampu menahan godaan ini. Tidak heran napasmu menjadi begitu keras. Ternyata kau telah disuap oleh seseorang. Kata Li Jiamu dingin. Jadi itu yang Tuan Muda pikirkan tentangku. Apakah kau pikir aku benar-benar akan mengkhianati keluarga Li demi uang? Bukankah begitu? Jika kau tidak memiliki niat untuk mengkhianati, mengapa kau tidak melaporkan kebenaran ketika kau berada di Seoul sebelumnya, dan mengapa kau ingin menyembunyikannya? Pernahkah kau melaporkan jumlah uang sebesar 300 miliar itu? Li Jiamu langsung bertanya. Yue Lingxuang terdiam. Kau terdiam. Apalagi yang bisa kau bantah? Dibeli tetaplah dibeli. Kau seharusnya tahu betapa seriusnya konsekuensi mengkhianatiku. Mata Li Jiamu menjadi dingin. Sesaat, udara di seluruh villa terasa turun beberapa derajat. Itu membuat orang merasa kedinginan. Hening. Setelah 20 detik penuh, Yue Lingxuang akhirnya berbicara. Aku tahu apa konsekuensi mengkhianati Tuan Muda, dan aku tidak ingin terus berdebat, karena percuma saja mengatakan apapun, lebih baik membicarakan sesuatu yang praktis. Aku tahu bahwa Tuan Muda telah menyebabkan kerugian bagi kelompok karena rencana ini, yang mungkin memengaruhi posisi ahli warismu. Tetapi 300 miliar seharusnya cukup untuk mengganti kerugian ini. Aku bersedia menggunakan 300 miliar yuan ini untuk membalas kebaikan keluarga Li kepadaku selama bertahun-tahun.
Aku juga berharap 300 miliar yuan itu bisa dimaafkan oleh Tuan Muda. Mulai sekarang, aku tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga Li. Yue Lingsuang menangis, tetapi berkata dengan tenang. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Sepertinya 3 hari kurungan telah membuatnya mengambil keputusan yang matang. Meskipun menyerahkan 300 miliar kepada keluarga Li akan membuat Chen Yuan menyesal atas kepercayaannya. Tetapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Menggunakan 300 miliar untuk membayar biaya kultivasi keluarga Li, dan sisanya hanya bisa kugunakan seumur hidupku untuk melunasi hutang kepada Chen Yuan. Mungkin Chen Yuan tidak akan memaafkannya. Dia akan dikucilkan oleh semua orang. Tapi ini satu-satunya cara dia bisa melarikan diri sekarang, kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa melihat matahari besok. Kau cukup menarik, jadi aku tidak perlu banyak bicara. Ini kesepakatan yang bagus untuk membelikanmu agen bebas seharga 300 miliar yuan. Transfer uangnya ke rekening ini dan kau bisa pergi. Kata Li Jiamu dengan wajah datar. Apakah dia akan berbaik hati membiarkan saudari Xiao Yue pergi? Tentu saja. Lagi pula, Sao Li, ibu kota sihir, selalu menepati janjinya dan sangat dapat dipercaya. Tapi tidak pasti apakah akan ada kecelakaan setelah saudari Xiao Yue pergi. Bab 403. Sejumlah besar uang, 300 miliar, telah tiba. Li Shao tersenyum puas. Rekening ini adalah rekening luar negeri. Setelah rekening dikreditkan, seseorang akan membantu mencuci uang tersebut. Ketika waktunya tiba, uang itu akan mengalir kembali dan menjadi sumber dana tetap, yang akan disuntikkan ke rekening pribadi Li Jiamu. Mengapa rekening pribadi? Tentu saja, masih ada perbedaan antara rekening pribadi dan rekening grup. Meskipun Li Jiamu sekarang adalah ketua Great Star Group, dia hanya memiliki 15,00% saham grup. Oleh karena itu, ketika membuat beberapa keputusan penting, perlu juga untuk meminta nasihat dari Dewan Direksi Grup. Dia sedikit gugup. Dia sudah sangat kesal. Sekelompok orang tua menunjuk-nunjuknya, kalian ini siapa? Dengan jumlah uang sebesar 300 miliar ini, dia memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Bahkan jika kursi pewaris grup tergeser, dia masih bisa bangkit kembali dengan lambaian tangannya. Di keluarga Li, jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak pengaruh, mereka selalu mengandalkan kekuatan mereka untuk berbicara. Tak lama kemudian, di bawah tatapan puluhan pengawal yang kuat, Yue Lingsuang terlatih-tatih keluar dari villa yang sangat mewah ini. Tuan, apakah Anda benar-benar membiarkan Yue Lingsuang pergi begitu saja? Dia tahu banyak informasi rahasia kelompok. Sekretaris wanita berkacamata berbingkai hitam itu mengerutkan kening. Sekretaris wanita ini memiliki tubuh yang sangat seksi dan juga sangat cantik. Dia juga seorang gadis kelas atas dengan nilai 9 atau lebih. Dia juga tangan kanan Li Jiamu, Qin Qian. Baik Qin Qian maupun Yue Ling dapat dianggap sebagai tangan kanan Li Jiamu. Yang satu bertanggung jawab atas penggabungan dan akuisisi aset, memperluas wilayah kelompok perusahaan, dan yang lainnya mahir dalam manajemen urusan internal, mengelola karyawan perusahaan dengan tertib. Yue Lingsuang berada di luar. Qin Qian bertanggung jawab. Kedua jenderal ini pasti memiliki sosok yang bagus, penampilan yang baik, dan bakat. Mereka adalah dua anggota terbaik yang dipilih dari sekelompok anak yatim piatu oleh kelompok tersebut setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai nomor 1 dan nomor 2 di kelas pelatihan mata-mata. Tentu saja, mereka tidak saling menyukai. Sebelum Yue Lingsuang memiliki posisi yang lebih tinggi dalam kelompok dan memiliki kekuasaan yang lebih besar, Qin Qian sudah merasa kesal. Sekarang dia benar-benar kehilangan kepercayaan Tuan Muda. Sejak saat itu, dia, Qin Qian, adalah orang yang paling dipercaya di sekitar Tuan Muda. Tidak ada yang bisa menandinginya. Apakah kamu mengajari saya apa yang harus dilakukan? Mata Li Jiamu berubah dingin. Maaf, Tuan Muda, saya terlalu banyak bicara. Senang mengetahuinya. Setelah saudari Xiao Yue meninggalkan villa, dia tidak merasa tenang, tetapi menjadi lebih waspada. Selalu memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Sebenarnya, cedera kakinya hampir sembuh, tetapi di depan orang luar, dia masih bersikap sangat serius, terutama untuk menurunkan kewaspadaan orang lain. Untuk menunjukkan kelemahan musuh, sehingga momen kritis dapat dimanfaatkan secara mengejutkan. Dia tidak tahu apakah Tuan Muda Li benar-benar akan membiarkannya pergi. Apakah dia akan merindukan kekasihnya? Bagaimanapun, dia telah banyak berkontribusi pada keluarga Chaebol Li. Tetapi semakin banyak kontribusi yang dia berikan, semakin banyak rahasia yang akan dia pahami secara alami. Dia telah menguasai banyak urusan keluarga Li dengan orang-orang berpengaruh melalui wanita, dan merekam video, sehingga membangun jaringan hubungan yang sangat luas. Ada begitu banyak hal yang terlibat di bidang ini. Dia seharusnya tidak mengetahui hal ini. Tetapi sekarang setelah mereka tahu,
apakah keluarga Li benar-benar akan membiarkannya pergi? Tepat ketika dia berada di jalan dan hendak menyeberang zebra cross, dia melihat sebuah truk menabraknya dengan kecepatan luar biasa. Ada sedikit kekejaman di mata pengemudi truk itu. Melihat seseorang di zebra cross, dia tidak memperlambat laju, tetapi malah menginjak pedal gas dan terus mempercepat. Segala sesuatu terjadi hanya dalam sekejap mata. Jika saudari Xiao Yue tidak waspada sebelumnya, jika kaki dan kakinya masih belum siap, benturan tak terduga ini pasti akan merenggut nyawanya. Tepat pada saat itu, saudari Xiao Yue sangat lincah dan bersandar di tanah. Karena truk itu berada di tempat yang lebih tinggi dan Yue Lingsuang bertubuh ramping, dia benar-benar berhasil menyelinap di bawah truk tanpa cedera. Kecepatan reaksinya jelas melebihi perkiraan pengemudi truk. Bahkan jika pengemudi truk memutar kemudi setengah jalan, mencoba melindasnya, tampaknya tidak menabrak siapapun. Jelas bahwa Yue Lingsuang berada di bawah mobil, dan ada gelombang prediksi terguling. Aksi dan reaksi ekstrim semacam ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang terlatih secara profesional. Orang awam mungkin akan kebingungan untuk waktu yang lama, benar-benar takjub. Boom! Sebuah dentuman keras. Sopir truk tidak sempat mengerem, setir diputar terlalu cepat, dan kecepatannya terlalu tinggi. Tiba-tiba, terjadi tabrakan hebat dengan sebuah toko di jalan. Kaca jendela mobil pecah dan fasad bangunan rusak, meninggalkan kekacauan. Yue Lingsuang segera bangkit dan berlari menjauh dari tempat kejadian dengan rasa takut yang masih membayangi. Li Jiamu benar-benar menolak untuk melepaskannya. Dia yakin bahwa pengemudi truk itu pasti melakukannya dengan sengaja. Beberapa orang akan melakukan apa saja demi uang. Menabrak dan membunuh seseorang, selama dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas, paling buruk, Anda akan dipenjara beberapa tahun, membayar sejumlah uang, dan selesai. Saudari Xiao Yue sendirian dan tidak memiliki kerabat. Selama keluarga Li tidak mengejarnya setelah itu, hal-hal besar dan kecil akan segera menjadi hal-hal kecil. Untungnya dia selalu waspada. Kalau tidak, dia akan benar-benar kedinginan dalam gelombang ini. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membunuh mereka semua? Mengapa Anda masih memperlakukan saya seperti ini setelah saya menyerahkan 300 miliar? Apakah kau benar-benar akan memaksaku? Aku tidak ingin menjadi musuh keluarga Li. Mengapa kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru? Apakah aku harus mati jika aku tidak berguna? Hati Yue Lingsuang membeku. Saat ini, dia akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Li. Mulai sekarang, kau mati atau aku mati. 300 miliar, itu bisa dianggap sebagai pelunasan hutangnya kepada keluarga Li. Tapi sekarang, kau menginginkan hidupku, aku tidak akan mundur lagi, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar harganya. Pada saat ini, Yue Lingsuang mengerahkan sepenuhnya kemampuan agennya yang luar biasa. Setelah berlari keluar jalan, dia segera sampai di pusat perbelanjaan yang ramai dan masuk. Tak lama kemudian, dia menghilang di antara kerumunan. Dua orang pejalan kaki biasa saling memandang. Tiba-tiba mengerutkan kening. Satu orang mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bos, pengemudi kehilangan kendali. Cedera kaki target itu palsu. Kita kalah. Sial. Lupakan saja, karena kau sudah kehilangannya, kembalilah. Dia sudah waspada, dan aku khawatir akan lebih sulit lagi untuk melakukannya lain kali. Lagi pula, dia adalah talenta terlatih secara profesional, tetapi dengan situasinya saat ini, dia tidak mampu menanggung banyak masalah. Feng Lang kehilangan sejumlah besar 300 miliar yuan, aku khawatir Presiden Yan tidak akan membiarkannya begitu saja, dia hanyalah anjing yang tersesat. Kata Li Jiamu dengan acuh tak acuh. Mengikuti logika normal. Saudari Xiao Yue tidak hanya menyinggung keluarga Li kali ini, dia juga menyinggung Tuan Yan yang lebih misterius dan caibol tersembunyi di belakangnya. Sejumlah besar uang, yaitu 300 miliar, akan diserahkan kepada Anda. Tapi Anda kehilangannya. Mustahil bagi kekuatan institusional manapun untuk membiarkannya hilang. Bab 404. Tentu saja, ini adalah pemikiran logis yang normal. Tapi pemikiran logis Tuan Yan tidak pernah normal. Apakah menurutmu saudari Xiao Yue akan putus asa? Kasihan sekali. Yan selalu kekurangan talenta seperti itu yang bisa menghabiskan uang. Baik, bos, saya mengerti. Setelah menutup telepon, kedua orang yang diam-diam bersiul itu mundur dengan tenang. Mereka hanya ingin menciptakan kecelakaan lalu lintas. Tidak mungkin mengejar dan membunuh seseorang di depan umum, dampaknya terlalu buruk. Yue Lingsuang berhasil melarikan diri. Dia tidak punya tempat tujuan, dia seperti anjing liar yang tidak punya rumah, dan dia masih anjing liar yang diburu. Dia hanya bisa kembali ke Seoul dan mencari Chen Yuan, dia tidak tahu apakah Chen Yuan akan menerimanya. Sejumlah besar 300 miliar telah hilang. Apakah Chen Yuan meledak dalam amarah yang dahsyat dan mengirimnya ke penjara?
Nasib yang menantinya mungkin adalah hukuman penjara seumur hidup. Tapi dia tidak punya pilihan. Diburu oleh Chaebol, keluarga Li hanya akan membuatnya khawatir setiap hari. Daripada menjalani hidup yang sederhana, dia sebaiknya mencoba dan mencari kekuatan yang tidak kalah dengan keluarga Li dan mencari suaka. Jika Tuan Yan bersedia memberinya kesempatan, dia bersedia menghabiskan sisa hidupnya untuk melunasi hutang 300 miliar. Pukul 6 sore. Wang Mengmeng masuk ke kamar Chen Yuan dengan semangkuk mie. Kakak, kau sudah bermain Go selama 2 hari berturut-turut, apakah kau tidak bosan? Wang Mengmeng meletakkan mie telur di depan Chen Yuan. Chen Yuan menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum, tidak membosankan, menurutku cukup menarik, kau sama sekali tidak mengerti kesenangan menyiksa makanan, menyenangkan menyiksa makanan sebentar, dan selalu menyenangkan menyiksa makanan sepanjang waktu. Kakak, peringkatmu apa? Apakah kau sudah amatir peringkat 8? Wang Mengmeng berkata dengan heran. Meskipun bermain Go online tidak terlalu formal, tetapi mampu mencapai peringkat amatir tingkat 8 dan sebenarnya hampir setara dengan pemain profesional. Ada beragam pemain Go online, baik amatir maupun profesional, dan di antara mereka juga ada pemain catur profesional. Mampu mencapai peringkat amatir tingkat 8 dan sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan. Intinya, Chen Yuan baru bermain Go selama 2 hari. Berapa banyak ronde yang harus dimenangkannya secara beruntun untuk mencapai peringkat amatir tingkat 8 dan dalam 2 hari. Kemajuannya agak lambat, tetapi jika kamu memenangkan beberapa ronde, kamu hampir akan mencapai peringkat amatir tingkat 9 dan. Saudaraku, kau terlalu hebat. Kenapa kau begitu jago bermain Go? Apa kau benar-benar ingin menantang Ichiro Kimura? Kudengar dalam 2 hari terakhir, beberapa Master Go Tiongkok menantang Ichiro Kimura, tapi mereka semua kalah. Kau pikir aku bercanda? Hadiah hari ini mencapai juta, kan? Itu tidak sebanding dengan uangnya. Chen Yuan tampak bertekad untuk menang. Ketika Wang Mengmeng mendengar kata-kata itu, hatinya langsung tersentuh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di balik penampilan sinis Chen Yuan, sebenarnya ada hati yang patriotik. Dan dia bukan tipe orang yang hanya banyak bicara di media sosial. Justru sebaliknya. Dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan menampilkan dirinya di depan dunia sebagai tiran lokal yang kasar. Tapi di balik itu semua, dia tidak terlihat. Tapi dia bekerja keras dalam diam. Demi kehormatan negara, demi kehormatan bersama, demi warisan budaya Tiongkok selama ribuan tahun, bukan untuk menjadi bahan ejekan si penjahat. Dia memilih untuk berdiri tanpa ragu-ragu. Dia ingin menantang Ichiro Kimura. Terlepas dari menang atau kalah, untuk hal ini, Chen Yuan telah mengesampingkan proyek senilai ratusan miliar dolar, tinggal di rumah dan bermain Go setiap hari. Betapa besar pengorbanan ini. Hanya untuk mengalahkan Fusang Xiaoer dan meraih kejayaan bagi negara. Pria sejati, seperti seharusnya. Seketika, Wang Mengmeng merasa sangat bangga. Dia merasa bahwa merupakan suatu kehormatan baginya memiliki kakak laki-laki seperti itu. Kakak, aku mengerti. 200 juta bukan apa-apa bagimu. Kau bahkan membayar miliaran kepada pembawa acara wanita itu. Kau sama sekali tidak peduli dengan uang ini. Yang kau pedulikan adalah kehormatan nasional. Kau tidak mengatakan apa-apa, tetapi kau bekerja keras di belakangmu. Aku menjadikanmu sebagai contoh, kakak, kau yang terbaik. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 93 poin. Tiba-tiba, tingkat kesukaan Wang Mengmeng terhadap Chen Yuan sedikit meningkat. Melihat pria berpakaian kasual di depannya, dia merasa bahwa pria itu tampak memancarkan pesona kepribadian yang kuat. Pesona kepribadian seperti ini lebih memikat daripada sekadar penampilan tampan. Kenapa jantungku berdebar lebih kencang saat melihat wajah kakakku, seolah-olah jantungku akan berdebar kencang dan melompat keluar. Wajah Wang Mengmeng tiba-tiba memerah. Dia sangat malu, tetapi sangat ingin bertatap muka dengan Chen Yuan. Ada percikan dalam tatapan itu. Hati Chen Yuan tiba-tiba bergetar. Dia tahu bahwa Wang Mengmeng salah paham lagi. Saudaramu, bukan berarti aku tidak peduli dengan uang, hanya saja aku tidak peduli menjilat emas anjing itu. Karena uang itu toh tidak bisa kubelanjakan untukku, jadi wajar saja aku tidak merasa bersalah menggunakannya. Apakah ada hubungannya dengan patriotisme dan kehormatan nasional? Aku benar-benar hanya ingin mendapatkan bonus, mengapa kau pikir aku tidak peduli dengan juta atau juta? Pada saat yang sama, Chen Yuan mengeluh dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa hubungannya dengan Wang Mengmeng agak berbahaya. Tingkat kesukaan gadis kecil ini setinggi 93 poin. Jika menembus 95 poin, akankah dia benar-benar menjadi anjing penjilat? Dan di mata Wang Mengmeng yang baru saja dilihatnya, Chen Yuan dengan tajam menangkap jejak hal-hal rumit yang tidak seharusnya ada dalam hubungan kakak beradik. Selain pemujaan, bahkan ada cinta. Dasar monyet.
Kau tidak bisa memiliki perasaan seperti itu pada kakak, kita adalah saudara kandung, kau sangat pemberontak, itu melanggar aturan etika manusia. Aku memang bajingan, aku tidak bisa berbuat apapun pada adikku sendiri. Tidak bisa seperti ini, tidak bisa seperti ini harus diselesaikan tepat waktu, dan Wang Mengmeng tidak boleh terjebak lebih dalam lagi, tapi bagaimana aku harus memberitahunya tentang hal semacam ini? Chen Yuan mulai berontak lagi. Perempuan sangat rapuh hatinya. Mereka menantikan cinta dan penuh kerinduan akan cinta, tetapi mereka mudah terluka. Wang Mengmeng sudah mengalami beberapa luka. Jika Chen Yuan berbicara terlalu kasar, itu dapat menyebabkan luka sekunder. Apa yang harus kulakukan dengan orang tua ini? Kakak, apakah kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Ada beberapa hal. Chen Yuan menyentuh bagian belakang kepalanya karena malu. Ding dong. Ding dong. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Sebaliknya, Chen Yuan menghela napas lega, dia belum menyusun kata-katanya. Hal semacam ini harus menemukan waktu yang tepat untuk menjelaskannya, dan sekarang bukanlah waktu yang tepat. Mengmeng, pergi dan buka pintu, sepertinya ada tamu yang datang. Baiklah kalau begitu, kakak, aku akan membuka pintu dulu. Wang Mengmeng berlari keluar dengan patuh. Tak lama kemudian, gerbang villa terbuka. Ah, kakak Ruoyu, kau datang lagi. Benar, Xiao Ruoyu datang lagi hari ini, dan ekspresi wajahnya jelas penuh kegembiraan. Dan hari ini dia mengikat rambutnya tinggi-tinggi. Jika dilihat dari gaya Dewi biasanya, sedikit berbeda, tetapi terlihat lebih muda dan cantik. Mengmeng, di mana kakakmu? Kakakku sedang bermain Go di kamar tidur. Kakak Ruoyu, bekas luka di dahimu sepertinya akan segera hilang. Mata Wang Mengmeng tajam, dan dia sepertinya langsung menyadari perbedaan pada Xiao Ruoyu hari ini. Ya, aku tidak menyangka salep yang kakakmu oleskan padaku terakhir kali begitu ajaib. Hanya setelah sekali dioleskan, bekas lukanya jauh lebih pudar. Efeknya benar-benar luar biasa, kata Xiao Ruoyu dengan gembira. Bab 405. Benarkah ini begitu ajaib? Kukira salep bau itu akan merusak wajahku. Pada saat yang sama, Wang Mengmeng juga merasa sedikit penasaran. Awalnya dia mengira salep buatan Chen Yuan itu hanya untuk bersenang-senang. Siapa sangka salep itu akan memiliki efek ajaib seperti ini. Xiao Ruoyu baru memoleskan salep ini beberapa hari yang lalu, dan efeknya begitu cepat. Kudengar ini bisa menghilangkan bekas luka selama 10 tahun. Sungguh menakjubkan. Aku baru tahu setelah menggunakannya. Seharusnya aku menerima salep yang diberikan kakakmu dulu. Xiao Ruoyu jelas menyesalinya. Salep penghilang bekas luka ajaib ini bisa dijual dengan harga selangit di pasaran. Ada beberapa bintang yang wajahnya cacat, khususnya. Mereka rela menghabiskan jutaan untuk operasi plastik agar wajah mereka kembali seperti semula. Namun kenyataannya, mereka tidak perlu menjalani operasi plastik yang menyakitkan beberapa kali, atau bahkan puluhan kali. Tidak harus menghabiskan jutaan. Anda hanya perlu memoleskan salep beberapa kali, dan bekas luka yang cacat akan otomatis lepas dan hilang, tanpa rasa sakit. Ini hampir merupakan produk yang mengubah zaman. Jika dipasarkan, ditambah dengan saluran perdagangan keluarga Xiao yang kuat, produk ini dapat dijual di seluruh dunia. Produksi massal, ditambah efek iklan, ditambah saluran penjualan, produk ini pasti dapat menghasilkan banyak uang. Xiao Ruoyu akhir-akhir ini sangat cemas. Seringkali ada sedikit rasa gelisah di hatinya. Karena Chen Yuan terlalu baik, dia sering curiga bahwa dirinya tidak cukup baik untuk Chen Yuan. Dan dia memiliki banyak pesaing. Big Chat TV, yang dikelola oleh Zhao Yuqi, telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Tuan Yan telah dengan panik menggerebek hadiah, menyebabkan popularitas platform roket, lalu lintas meroket, dan banyak penyiar bergabung. Teknologi ikan mas Qin Bing Sui juga berkembang pesat. Ketenaran Gao Xuanyin populer di seluruh negeri. Meskipun dia belum merilis karya apapun, popularitasnya sangat tinggi. Bahkan Lin Ziluo, si gadis imut, yang bertanggung jawab atas grup real estate besar senilai 500 miliar yuan, ingin mengembangkan proyek-proyek kunci yang sedang berjalan lancar, dan dia juga putri dari orang terkaya di Seoul. Mereka semua adalah pesaing. Hanya dia yang paling santai. Tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun menjaga gedung Jin Mall, hanya mengandalkan pengumpulan uang sewa sudah cukup untuk makan dan minum seumur hidup. Tapi ini bukan keadaan yang diinginkannya. Dia tidak ingin diperlakukan seperti Fas. Ini membuatnya terlihat seperti barang yang tidak berguna. Bisakah Zhao Yuqi, Qin Bing Sui, Gao Xuanyin, Lin Ziluo sesukses itu? Mengapa dia, Xiao Ruoyu, tidak bisa? Dan kali ini, dia menemukan peluang bisnis yang luar biasa. Salep yang diproduksi oleh Chen Yuan dapat diproduksi secara massal. Selama lolos inspeksi keamanan nasional,
produk itu dapat dikemas sebagai produk kecantikan gen biologis berteknologi tinggi. Tergantung pada apakah biayanya tinggi atau tidak. Jika biayanya tinggi, dan satu kotak dijual seharga 10.000 hingga, atau plus, banyak orang akan membelinya. Lagi pula, wanita rela membayar berapapun harganya untuk kecantikan. Jika biayanya tidak tinggi, satu kotak produk yang begitu ampuh tidak mahal, bukan? Beberapa juta kotak terjual setahun, itu puluhan miliar. Xiao Ruoyu tidak kekurangan uang untuk memulai perusahaan. Dia mulai menumbuhkan ide untuk memulai bisnis. Itu tergantung pada apakah Chen Yuan bersedia memberikan dukungan teknis. Soal saham, dia tidak peduli, bahkan jika dia menyerahkan 90,00% saham Wu kepada Chen Yuan, itu tidak masalah. Dia hanya ingin membangun karir dari itu. Tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Kak Ruoyu, kakakku ingin memoleskan salep ini padaku terakhir kali, tapi aku menolak. Aku tahu di mana dia menyimpan salep-salep ini. Sepertinya dia menyiapkan baskom besar dan meninggalkannya di sebuah ruangan di ruang bawah tanah. Jika kau mau, aku akan mengambilkannya untukmu. Kalau begitu aku mengandalkanmu, Meng-Meng, tapi aku masih harus memberitahu kakakmu. Oke. Setelah beberapa saat, Xiao Ruoyu datang ke kamar tidur Chen Yuan. Benar saja, pria ini sedang bermain Go melawan komputer. Bermain Go sambil makan biji melon, sungguh santai. Ruoyu, kau di sini, hei, kau sepertinya lebih cantik. Chen Yuan membual dengan santai. Benarkah? Orang-orang tidak selalu seperti ini. Xiao Ruoyu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamar tidur seorang pria. Chen Yuan sedang bermain catur melawan komputer, dan ada tempat tidur besar di sebelahnya, yang tampak sangat empuk. Pria kesepian dan para duda, yang tinggal di kamar yang sama, pasti akan membuat orang berfantasi. Tapi Wang Meng akan segera datang. Lebih baik jangan memiliki pikiran aneh. Duduklah sesukamu, duduk saja di tempat tidurku. Kamarku perabotannya relatif sedikit, dan tidak ada bangku tambahan. Oke, baiklah. Xiao Ruoyu tersipu dan duduk di tepi tempat tidur dengan patuh. Sungguh memalukan duduk di tempat tidur laki-laki. Aku tidak tahu apakah ada gadis lain yang duduk di tempat tidur Chen Yuan. Wang Meng tidak dihitung. Aku pasti yang pertama, kan? Xiao Ruoyu mulai berpikir liar. Seiring waktu, ketika ia akrab dengan Chen Yuan, ia tampaknya tidak menjadi bosan karena keakraban. Sebaliknya, ia menjadi lebih gugup dan jantungnya berdebar lebih cepat. Terutama ketika ia sendirian dengan Chen Yuan, ia merasa bahwa seburuk apapun Chen Yuan, itu masih bisa diterima. Hanya saja pria ini sedikit pemalu. Terlalu jujur. Mungkinkah perempuan harus mengambil inisiatif dalam hal semacam ini? Chen Yuan, aku di sini hari ini. Sebenarnya aku ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Bisakah kau memberiku sedikit lagi salep yang kau berikan padaku terakhir kali? Baiklah. Aku berencana memberimu sekotak terakhir kali, tetapi kau menolak untuk meminumnya sendiri, sekarang kau tahu efeknya. Aku tahu ini salah. Benda itu baunya agak tidak sedap. Wajar jika orang bereaksi. Jangan marah, oke. Jangan marah, berikan saja padamu. Chen Yuan melambaikan tangannya. Tentu saja, dia tidak akan terlalu memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Ngomong-ngomong, apakah salep yang kau buat harganya mahal? Cukup mahal. Untuk satu pot kecil salep yang kubuat, biaya bahan bakunya saja hampir mencapai ribuan dolar. Hanya, berapa ribu dolar? Xiao Ruoyu sedikit bingung. Dia berpikir bahwa produk yang sangat inovatif seperti itu mungkin menghabiskan ratusan juta, atau bahkan miliaran, hanya untuk biaya penelitian dan pengembangannya saja. Tak disangka, ternyata itu adalah sesuatu yang Chen Yuan habiskan ribuan dolar untuk mengutak-atiknya. Dan pot kecil, yang dia sebutkan bisa dibuat menjadi 100 salep. Itu sama dengan biaya setiap salinannya yang mencapai puluhan dolar. Meskipun dibandingkan dengan salep perbaikan lainnya di pasaran, harganya memang tidak murah, tetapi salep dengan efek seperti ini, bahkan jika satu kotak terjual puluhan ribu yuan, itu tidak terlalu mahal. Kemasan produknya sedikit lebih baik. Keuntungannya sangat besar. Menghasilkan lebih banyak uang daripada menjual tepung. Chen Yuan, pernahkah kamu berpikir bahwa memproduksi masal salep penghilang bekas luka seperti ini dan kemudian mendistribusikannya ke seluruh negeri, atau bahkan dunia, akan menghasilkan banyak uang, dan tidak ada produk dengan efek seperti itu di pasaran sama sekali? Aku tidak pernah memikirkannya, terlalu merepotkan, aku terlalu malas untuk melakukan hal-hal ini. Chen Yuan melambaikan tangannya. Menjual produk obat-obatan seperti itu di pasaran membutuhkan banyak formalitas, pendirian jalur produksi, dan periklanan. Bahkan jika khasiatnya bagus, akan sulit untuk membuka pasar di tahap awal.
Karena tingkat kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap produk farmasi saat ini sudah sangat rendah sehingga tidak bisa diturunkan lagi. Berbagai macam produk palsu dan berkualitas rendah bermunculan tanpa henti. Iklan-iklan omong kosong itu dilebih-lebihkan satu persatu. Saya membelinya dan mencoba beberapa kali pengobatan, tetapi tidak berhasil. Tidak bisa membunuh orang, dan tidak bisa menyembuhkan penyakit. Pokoknya, semuanya penipuan. Banyak uang dihabiskan, dan penyakitnya tidak sembuh. Jika Anda ingin mengatakan bahwa itu adalah obat palsu, tetapi memang khasiatnya sangat sedikit. Jika Anda ingin menuntut, Anda tidak akan menang. Masyarakat Tiongkok telah lama dibombardir oleh iklan obat palsu yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun ada produk dengan efek magis yang nyata, kebanyakan orang mungkin akan tetap skeptis. Harus melewati ujian waktu. Produk ini benar-benar perlu menjadi terkenal, tetapi tidak semudah yang dibayangkan Xiao Ruoyu. Bab 406. Kau tidak tertarik dengan hal ini, apakah kau ingin memulai perusahaan? Chen Yuan dengan cepat menyadari pikiran Xiao Ruoyu. Dan bertanya terus terang. Memulai perusahaan terlalu merepotkan. Dari pengemasan hingga peluncuran produk, entah berapa banyak proses membosankan yang harus dilalui. Yan selalu punya terlalu banyak uang untuk dihabiskan. Tidak perlu melakukan hal-hal melelahkan seperti itu lagi. Chen Yuan tidak tahu apakah hal ini bisa menghasilkan uang. Tentu saja dia tahu. Hanya saja dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, polanya berbeda. Hal-hal yang dapat menghasilkan keuntungan besar di mata orang lain tidak layak disebutkan di mata Chen Yuan. Salep yang dapat menghilangkan bekas luka bukanlah apa-apa. Dalam basis pengetahuan cadangan keterampilan dokter ilahi. Selain resep untuk menghilangkan bekas luka, ada juga resep untuk menurunkan berat badan, perawatan kecantikan, menghilangkan jerawat, dan bahkan teknik medis magis yang dapat mengubah tulang wajah manusia tanpa operasi. Setiap resep memiliki efek ajaib dan dapat menghasilkan keuntungan besar. Chen Yuan hanya terlalu malas untuk melakukannya. Pada dasarnya, produk semacam itu tidak dapat diproduksi massal dalam jangka pendek, dan hanya dapat dikonfigurasi sendiri. Diperlukan investasi untuk membangun pabrik, dan mungkin butuh waktu setahun hingga produk diluncurkan dan pasar siap. Tidak ada terburu-buru untuk hal semacam ini. Anda tidak bisa menjadi gemuk hanya dengan makan sekali makan. Tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Saya memang punya beberapa ide tentang produk ini. Efeknya benar-benar luar biasa, jadi saya pikir. Ketika Xiao Ruoyu mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Saya merasa terlalu kasar untuk mengatakannya secara langsung. Chen Yuan mampu membuat salep seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa produk ini dapat menghasilkan uang? Apakah dia tidak punya uang untuk berinvestasi dalam membangun pabrik, beriklan, memulai perusahaan, dan mengembangkan pasar? Dia secara alami memiliki kekuatan ini. Dan dengan kebijaksanaan Tuan Yan, dia hanya bisa berbuat lebih baik, bukan lebih buruk. Mengapa orang-orang mempercayakan proyek yang menguntungkan seperti itu kepada Anda? Apakah terlalu berlebihan bagi Anda untuk mengajukan permintaan seperti itu? Juga tampak terlalu serakah. Jika produk ini benar-benar bisa mencapai level global, akankah pasarnya mencapai ratusan miliar, atau bahkan triliunan? Bukankah agak kurang bijaksana untuk meminta sesuatu yang melibatkan manfaat sebesar itu? Dia bisa memberikan beberapa hal, tetapi Anda tidak bisa memintanya. Begitu kau memintanya, sifatnya akan berbeda. Orang-orang akan merasa jijik. Tidak apa-apa, ini hanya resep. Nanti aku akan mengajarimu daftar bahan salep dan proses pembuatannya secara detail. Jika kau ingin memulai perusahaan, aku akan mendukungnya. Chen Yuan tersenyum tipis. Nadanya masih begitu percaya diri dan santai, bohemian gelombang. Namun, kata-kata ini sekali lagi menimbulkan riak di hati Xiao Ruoyu. Riak itu menyebar seperti riak kecil, dan secara bertahap membentuk gelombang besar. Ternyata, selama dia menginginkannya, pria ini tidak akan ragu untuk melepaskan proyek senilai miliaran. Tidak ada untung atau rugi yang dipertimbangkan sama sekali. Wanita adalah makhluk yang sangat perhitungan. Tetapi pada saat yang sama, mereka dapat mengesampingkan semua untung dan rugi untuk orang atau hal tertentu. Apakah itu kontradiktif? Ya, itu kontradiktif. Ketika seorang wanita menyadari bahwa kau peduli pada beberapa kepentingan dengannya, dia akan lebih peduli pada kepentingannya daripada dirimu, untuk mencegah dirinya ditipu dan disakiti, dan secara alami akan membentuk mentalitas defensif. Namun, ketika dia menyadari bahwa kamu sama sekali tidak peduli dengan minat-minat ini, dia juga tidak akan peduli, dan dia akan lebih emosional daripada kamu. Tentu saja, premisnya adalah dia benar-benar menyukai pria ini, jika tidak, semuanya tidak ada gunanya. Reaksi Chen Yuan membuat Xiao Ruoyu merasa malu. Dia bahkan berpikir sebelumnya, jika Chen Yuan benar-benar menyetujui permintaannya, bagaimana dia bisa meminta 5,00% saham perusahaan.
Lagi pula, ibunya, Yu Fangxia, masih menginginkan persen saham. Tapi sekarang, pergi ke saham Temeo. Semua ini tidak penting lagi. Ketika perusahaan benar-benar dibuka, semua saham di perusahaan menjadi milik Chen Yuan, dan dia tidak menginginkan satupun dari saham tersebut. Awalnya, uang yang dikumpulkan untuk sewa, dan grup Yuan Hang keluarga mereka, semuanya mendapat bantuan Chen Yuan untuk mencapai situasi saat ini. Jadi bagaimana jika kamu bekerja untuk Chen Yuan secara gratis? Selama kamu bisa bersama Chen Yuan, semua itu tidak penting. Aku ingin Chen Yuan tahu bahwa aku memperlakukannya dengan sepenuh hati dan tidak menginginkan keuntungan apapun darinya. Jika tidak, jika dia berpikir aku adalah wanita yang sangat mementingkan diri sendiri, itu akan menjadi buruk. Pikir Xiao Ruoyu. Ini jelas telah berubah menjadi pemikiran menjilat anjing. Kak Ruoyu, aku bawakan salep yang kau minta. Kotak ini adalah kotak yang biasa kugunakan untuk menyimpan krim kulit. Krim kulit di dalamnya sudah kucuci dan aku tambahkan sedikit salep yang disiapkan oleh kakakku. Kau pakai saja, lain kali aku akan membeli beberapa kotak lagi secara online dan kembali. Tepat ketika pikiran Xiao Ruoyu melayang-layang, Wang Mengmeng masuk dengan sekotak krim kulit. Salep dari tadi, setelah mengeras beberapa saat, sepertinya sudah kehilangan baunya. Meskipun masih ada sedikit rasa tidak enak, tapi masih bisa ditoleransi. Terima kasih, Mengmeng. Sama-sama, Kak Ruoyu. Tepat ketika kedua gadis itu saling menyapa. Ding dong, ding dong. Bel pintu berbunyi lagi. Mengmeng, apakah ada tamu lain di sini? Kau pergi dan lihat. Chen Yuan memerintah lagi. Xiao Ruoyu adalah tamu, jadi rasanya tidak sopan menyuruh mereka membuka pintu. Lebih tepat membiarkan Wang Mengmeng yang menjalankan tugas. Baik, kakak. Saat itu, di luar pintu villa, ada seorang wanita muda dengan penampilan yang memalukan, mengenakan penutup lidah bebek, kacamata hitam, dan masker. Dilihat dari bentuk tubuhnya, seharusnya dia cukup langsing dan seksi. Tapi dia membungkus dirinya rapat-rapat. Dan sedikit licik. Dari waktu ke waktu, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang mengikutinya dari belakang, tampak waspada. Jelas gugup. Dia adalah Yue Ling Xuang. Sebenarnya, dia telah berkeliaran di depan villa selama hampir 10 menit. Dia ragu-ragu antara menekan bel pintu atau pergi saja. Tapi pada akhirnya, dia tetap memilih untuk menekan bel pintu. Sebenarnya, dia tahu kata sandi villa. Namun, tidak mungkin baginya untuk menekan kata sandi untuk masuk langsung, dia perlu meminta izin dari Tuan Yan. Pagi ini setelah kecelakaan mobil dengan pembunuhan berencana, saudari Xiao Yue segera melarikan diri dari kota sihir. Dia tidak pergi ke bandara atau stasiun kereta api, tetapi menyewa mobil dan mengemudi sendiri dari jalan raya ke Seoul, yang memakan waktu lebih dari 9 jam. Dia sudah kelelahan secara fisik dan mental. Aku tidak tahu di mana rumahnya. Dia bahkan tidak berani menginap di hotel, selalu berpikir bahwa dia akan ketahuan oleh keluarga Li. Meskipun Xiao Yue adalah talenta berprestasi tinggi yang dilatih oleh keluarga Li, dia tetap bukan agen profesional dan belum mengalami terlalu banyak kekejaman dan pembunuhan berdarah dingin. Para wanita yang dibina oleh keluarga Li ini lebih berperan sebagai asisten bisnis dan alat untuk merayu pria, termasuk manajemen bisnis, daripada agen negara atau sejenisnya yang perlu bertarung dan membunuh. Jadi, dalam menghadapi pengejaran, Xiao Yue pasti akan takut. Lagi pula, dia hanyalah seorang gadis berusia awal 20-an. Ah, saudari Yue, apakah itu kau? Kata Wang Mengmeng dengan terkejut. Bab 407. Meskipun Yue Ling Xuang membungkusnya dengan erat, Wang Mengmeng tetap mengenalinya sekilas. Lagi pula, mereka telah bersama selama lebih dari sebulan, dan hubungan di antara mereka masih sangat baik. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang agen rahasia. Memikirkan hal ini, Wang Mengmeng perlahan-lahan menjadi acuh tak acuh dari awalnya terkejut. Mengmeng, apakah kakakmu ada di rumah? Kakakku sudah mengizinkanmu pergi, mengapa kau mencarinya? Nona Yue, kau tidak diterima di sini. Kata Wang Mengmeng dengan wajah datar. Aku tahu aku minta maaf kepada bos, tapi jangan biarkan itu terjadi, kau tidak tahu betapa aku mempercayaimu sebelumnya, aku bahkan menceritakan semua rahasia di hatiku kepadamu, tetapi kau berbohong kepadaku, kau hanya ingin mendapatkan lebih banyak informasi, kau tidak tulus, kau masih ingin mencelakai kakakku, dasar pembohong. Teriak Wang Mengmeng dengan emosi. Dia biasanya jarang kehilangan kesabaran. Tapi kali ini dia benar-benar marah. Dia tidak bisa memaafkan kakak Xiao Yue. Tenggorokan Yue Ling Xuang tercekat, seolah-olah dia ingin menjelaskan sesuatu, tetapi semua penjelasan itu hanyalah alasan. Awalnya, hubungan mereka berdua baik-baik saja. Tapi sekarang dia tidak bisa akur dengan klub lamanya, dan dia dikejar-kejar dan dibunuh.
Terlalu berlebihan untuk berbalik dan mencari Chen Yuan sekarang. Aku khawatir tidak ada yang bisa memaafkan perilakunya yang bermuka dua seperti itu. Perilaku seperti ini sama saja dengan menyakiti seseorang, menyebabkan kerugian besar bagi orang lain, tetapi malah meminta bantuan orang yang telah disakiti. Sungguh keterlaluan. Tapi Yue Lingsuang ingat bahwa Chen Yuan pernah berkata bahwa apapun yang terjadi, dia akan memaafkannya. Jika bukan karena kalimat yang sering muncul di benaknya itu, dia tidak akan berlari sejauh kilometer dan mengemudi selama lebih dari 9 jam untuk mencari Chen Yuan. Sepertinya ada pertengkaran di luar. Siapa di sini? Aku belum pernah melihat Meng Meng marah. Tanya Xiao Ruoyu dengan bingung. Pergi dan lihat. Chen Yuan bangkit, meletakkan Go, dan meninggalkan meja komputer. Ia memiliki mata dan telinga yang tajam, dan meskipun ia berada jauh, ia masih bisa mendengar suara Yue Lingsuang. Petik 2. Saudari Xiao Yue, kau akhirnya kembali. Kakak masih menunggumu untuk menghabiskan uang. Kau menghilang selama beberapa hari, menyebabkan sekelompok eksekutif tingkat tinggi dari Feitian Real Estate mencari Lao Su setiap hari. Petik 2. Cobalah untuk mendapatkan informasi kontak saya. Aku mengirim email secara acak, dan ada ratusan email yang harus kutangani setiap hari. Itu saja. Kelompok orang ini benar-benar ingin kakakku kembali dan memimpin keseluruhan situasi. Aku memberi Nima Palu. Bukankah aku pantas menjadi pemimpin? Bukankah ini sulit bagimu? Chen Yuan sama sekali tidak repot-repot membalas email itu, dan dia tidak setuju dengan para eksekutif perusahaan yang menambahkan WeChat-nya. Jika kelompok orang ini terus mengirimimu pesan setelah menambahkan teman, semua hal sepele harus dilaporkan. Semuanya memengaruhi permainan Go Lao Su. Saudari Xiao Yue kembali tepat waktu, suruh dia kembali dan membereskan kekacauan ini. Pergi, jangan datang lagi ke kakakku, dia tidak akan melihatmu. Wang Meng Meng meraung marah. Ya, maaf mengganggumu. Yue Lingsuang menundukkan kepalanya. Pupil matanya tampak kehilangan semua kecerahannya sekaligus. Saat ini, dia bingung dan putus asa, seolah-olah dia telah kehilangan semua kepercayaannya sekaligus. Dia tidak tahu apa arti hidupnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Benar-benar kehilangan arah. Di dunia ini, dia tidak punya kerabat, tidak punya tujuan, dan sendirian. Dia tidak punya kerabat dan tidak punya teman. Dia hanyalah seorang pengemis kecil yang hidup di jalanan. Dia diadopsi oleh keluarga Li. Dia ditanamkan konsep untuk mengabdi kepada keluarga Li seumur hidup sampai dia meninggal. Hari itu, inilah arti hidupnya dan nilai eksistensinya. Tapi sekarang, keluarga Li tidak bisa lagi menampungnya. Siapa yang harus dia layani? Selama 10 tahun terakhir, setiap keterampilan yang dia pelajari adalah untuk memberikan nilai kepada bos. Dia tidak punya ambisi atau keinginan, selama dia cukup makan dan mengenakan pakaian hangat setiap hari, itu sudah cukup. Jika Anda menghasilkan jutaan, dia bahkan tidak perlu Anda membayar gajinya. Karena dia adalah orang yang telah menghasilkan uang dan tidak tahu harus berbuat apa. Membeli rumah besar, membeli mobil mewah, apakah dia membutuhkannya? Dia tidak membutuhkannya. Yang dia inginkan mungkin adalah rumah yang hangat, tetapi rumah bukanlah rumah. Hanya baja dan beton yang dingin, semakin besar semakin dingin. Ya, aku melakukan hal yang berlebihan, bagaimana Tuan Yan bisa memaafkanku? Semua ini hanyalah angan-anganku sendiri. Yue Lingsuang hancur dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menundukkan kepala dan berbalik untuk pergi. Tapi baru melangkah, dan tidak tahu harus pergi kemana. Meng Meng, apa yang kau bicarakan? Xiao Shuang sudah kembali, cepat masuk. Tegur Chen Yuan dengan santai. Diameter berjalan keluar pintu, meraih lengan saudari Xiao Yue, dan menariknya masuk dengan paksa. Lengan kuatnya memberikan kesan yang tak terbantahkan. Tapi kekuatan seperti itulah yang membuat orang merasa hangat dari lubuk hati. Kakak, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku, dia? Baiklah, aku tidak akan membahas hal-hal sebelumnya. Karena Xiao Shuang sudah kembali, dia masih asisten pribadi senior yang kupekerjakan. Meng Meng, kau pesan semangkuk mie. Melihat Xiao Shuang seperti ini, dia pasti lapar. Chen Yuan langsung menyela perkataan Wang Meng Meng dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Saudari Xiao Yue adalah target penjilat anjing yang popularitasnya hampir nol. Saat ini, wajar jika dia harus melindunginya mati-matian. Adapun apakah popularitas Wang Meng Meng akan turun, dia tidak akan memikirkannya. Tingkat kesukaan kakak perempuan utama terlalu tinggi, sepertinya tidak begitu baik. Jika benar-benar melakukan serangan balik, Chen Yuan tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, Chen Yuan tidak tahu bahwa Wang Meng Meng bukanlah saudara perempuannya sendiri. Bagaimanapun, dia selalu memperlakukannya seperti saudara perempuan. Kakak, kau menyuruhku memasak mie untuknya.
Kau terlalu berlebihan, dan dia tidak sepenuhnya memihakmu, tapi kau mengatakan itu padaku. Baiklah, aku akan memasak mie, Meng, ikut aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Pada saat kritis, Xiao Ruoyu berdiri dan menarik Wang Meng pergi. Seolah-olah membisikkan sesuatu. Xiao Suang, ikut aku ada sesuatu untukmu. Bos, saya. Setelah beberapa saat, Chen Yuan membawa Yue Ling Suang ke ruang penelitian bawah tanah. Pada saat ini, kakak Xiao Yue, yang telah menahan diri untuk waktu yang lama, akhirnya tidak tahan lagi. Maaf, bos, saya kehilangan 300 miliar yang kau berikan padaku. Selesai mengatakan ini, saudari Xiao Yue langsung menegang. Dia tahu bahwa bos manapun akan sulit menerima berita seperti ini, dan bahkan akan meledak dalam amarah. Sebaik apapun kultivasi dirinya, tidak mungkin untuk menanggungnya. Ini adalah kerugian sebesar 300 miliar yuan. Mungkinkah jika dia kehilangan satu kalimat saja, dia bisa menjelaskannya? Dia siap menghadapi pengadilan Chen Yuan. Tidak peduli apakah pihak lain ingin memukul atau memarahi, atau bahkan melakukan hal-hal yang lebih berlebihan, dia bisa menerimanya. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menerima semua hukuman. Bab 408. Tapi, ada keheningan selama 20 detik penuh. Ekspresi di wajah Chen Yuan masih tidak menunjukkan kemarahan. Dia menatap matanya sendiri. Mengapa ini semacam apresiasi? Tidak ada yang salah, ini memang semacam apresiasi. Bagaimana mungkin bos bereaksi seperti ini? Aku tidak mengerti. Mungkinkah 300 miliar yang hilang itu bukan uang, melainkan kertas? Xiao Suang, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Sejak awal, aku pikir kau adalah orang yang berbakat. Fakta telah membuktikan bahwa kau memang berbakat. Aku membutuhkan seseorang yang berbakat sepertimu di sisiku. Kali ini, aku dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan timku, tolong jangan menolakku. Kata Chen Yuan dengan tulus. Tidak ada kecurangan sama sekali, itu sepenuhnya dari hati. Tidak ada celaan sama sekali di matanya yang tulus, bahkan lebih antusias dari sebelumnya. Saat ini, embun beku di bulan mencair seperti es padat. Tubuhnya yang kurus sedikit bergetar. Keluhan tak terbatas di hatiku akhirnya menemukan tempat untuk ditanggung. Chen Yuan tidak menipunya. Apapun yang dia lakukan, pria ini akan selalu memaafkannya. Pola pikir dan sikap Yan Zong membuat orang menyerah dari lubuk hati. Dia menepati janjinya. Bahkan jika dia kehilangan 300 miliar, dia tidak akan mengerutkan kening. Dibandingkan dengan Li Jiamu, dia lebih dari 100 kali lebih baik. Hati saudari Xiao Yue yang bingung sepertinya terarah saat ini. Tuan Yan seperti cahaya terang, akhirnya menerangi kemajuannya. Seumur hidupnya, dia akan mengikutinya sampai mati. Bos, mengapa Anda begitu baik kepada saya, mengapa Anda? Mata Yue Ling Suang memerah. Ada tetesan air mata samar yang berputar. Dia adalah wanita yang jarang menangis. Dia telah mengalami terlalu banyak penderitaan saat kecil, jadi dia lebih kuat daripada gadis biasa. Tetapi saat ini, dia benar-benar tidak tahan. Keluarga Li meninggalkannya seperti sepatu, tetapi Tuan Yan tidak pernah membencinya, meskipun dia sekarang cacat. Orang jelek tidak berani melihat orang. Bahkan orang yang lewat pun akan membencinya. Namun Chen Yuan berbeda. Dia selalu sama. Dia adalah pria yang sesuai dengan penampilannya. Struktur tubuh, pikiran, visi, dan kebijaksanaannya semuanya sangat luar biasa. Jangan menangis, apa kau pikir jika kau menangis, aku akan berbelas kasih padamu? Itu tidak mungkin, paling lama kau istirahat sehari, dan ambil alih Feitian Real Estate untukku segera besok. Tidakkah kau tahu masih banyak masalah yang menunggu untuk kau selesaikan? Jangan berpikir kau bisa bermalas-malasan hanya karena kau perempuan, itu tidak berlaku di tempatku. Kata-kata Chen Yuan terdengar seperti bos berhati hitam yang memeras tenaga kerja karyawannya. Di permukaan, kata-katanya terdengar kejam. Tapi kata-kata ini, seperti sinar matahari di musim semi, yang menyinari ujung Yue Ling Suang yang tertutup salju. Matahari mencairkan salju. Hati yang kuat tiba-tiba menjadi sangat lembut. Itu jelas kata-kata yang tidak berperasaan, tetapi Xiao Yue mendengarnya begitu hangat, seolah-olah membuatnya merasa nyaman. Dia akhirnya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tidak terus bingung. Hidupnya mulai masuk akal lagi. Bos, apakah Anda benar-benar bersedia membiarkan saya mengambil alih Feitian Real Estate? Saya. Tentu saja aku ingin kau mengambil alih. Feitian Real Estate didirikan olehmu, dan kau tidak peduli siapa yang bertanggung jawab. Apakah kau masih ingin aku membereskan kekacauan ini untukmu? Kau telah merekrut begitu banyak karyawan, aku tidak tahu bagaimana membantumu dalam relokasi. Jika kau tidak mengambil alih, puluhan ribu karyawan akan kehilangan pekerjaan mereka.
Chen Yuan merentangkan tangannya. Dia tidak bercanda. Jika Xiao Yue tidak mengambil alih Feitian Real Estate, Chen Yuan mungkin tidak akan terus berinvestasi di Feitian Real Estate lagi. Tidak mungkin uangnya langsung ditransfer ke rekening perusahaan. Pasti melalui tangan orang yang menjilati benda. Ini adalah proses yang diperlukan. Bos, Anda bisa membiarkan orang lain mengambil alih. Untuk menebus kesalahan saya bersedia memulai dari bawah. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, aku tidak mempercayai orang lain, mereka tidak memiliki bakatmu, aku hanya mempercayaimu. Kau ambil kartu ini, ada 500 miliar di dalamnya, dan kata sandinya 6 atau 8. Boom! Yue Lingsuang seperti disambar petir. Bodoh! Tercekik. Tepat setelah kehilangan 300 miliar, Tuan Yan berbalik dan memberinya 500 miliar lagi, dan membiarkannya terus mengambil alih real estate Feitian. Mengapa Anda memperlakukan saya begitu baik? Saya telah berulang kali mengecewakan kepercayaan Anda, tapi mengapa kau masih percaya padaku seperti biasanya? Aku benar-benar tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu. Perilaku Chen Yuan sejak awal hingga akhir selalu mengirimkan uang. Tidak berbeda dengan perilaku menjilat anjing. Namun, jilatannya didasarkan pada status tertentu, dan itu adalah jilatan dengan sikap, yang cukup untuk menjilat gadis itu sepenuhnya. Bahkan jika Anda menjilat anjing, Anda harus berdiri dan tidak berlutut. Saya memperlakukan Anda dengan baik, saya mempercayai Anda, karena saya hebat, saya tidak peduli dengan untung atau rugi ini, saya adalah orang yang memiliki pola, bukan berarti saya memberikan segalanya kepada Anda, saya hanya berdoa agar Anda dapat memperlakukan saya dengan baik. Sama seperti menjilat anjing, tetapi rasanya sangat berbeda bagi gadis itu. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Akhirnya, apakah kau berhasil menembus? Senyum muncul di sudut mulut Chen Yuan. Ding! Yue Lingsuang, target penjilat anjing ke-13, terdeteksi, dan tingkat kesukaannya terhadap tuan rumah berhasil menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding! Subjek penjilat anjing nomor 13 menghabiskan total 1061 miliar yuan dalam emas penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 106,1 miliar yuan. Ding! Yue Lingsuang telah berhasil berubah menjadi penjilat anjing tuan rumah, memberi hadiah 50 poin peningkatan. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan, penyamaran, manajemen perusahaan, kemampuan bertarung, kemampuan kode Morse, kemampuan meretas, kemampuan seni teh, kemampuan memasak, kemampuan alkohol merah, kemampuan perdagangan saham, kemampuan melukis, kemampuan piano, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan desain mode. Nama: Chen Yuan. Kelincahan: 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status: sangat kuat. Poin penguatan tersisa, 75 poin. Keterampilan: kedokteran, dokter ajaib level 100, bola basket LV80, piano LV70, memasak LV20, akting LV20, tari LV50, bertarung LV20, menggambar LV5, menyanyi level jiwa go profesional 9 dan bahasa Inggris level penuh, bahasa Rusia LV5, bahasa Prancis LV5, bahasa Korea LV5, penyamaran LV5, manajemen perusahaan LV5, kemahiran kode Morse LV35, kemahiran peretasan LV5, kemahiran seni teh LV5, kemahiran alkohol merah LV5, kemahiran perdagangan saham LV5, desain fashion LV10, desain perangkat lunak LV10, kemahiran matematika LV. Chen Yuan tercengang. Dalam gelombang serangan balik ini, dia benar-benar mendapatkan 13 keterampilan, ditambah 50 poin peningkatan. Ini bukan kerugian besar. Bukan hanya itu. Bahkan jumlah rabat untuk serangan balik mencapai lebih dari 100 miliar. Hampir seperti orang gemuk. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk saudari Xiao Yue, hasil yang didapat berbanding lurus dengan kerja keras. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya membayar lebih banyak. Gelombang ini masih belum terjadi. Jika bukan karena takut menakut-nakuti Xiao Yue, saya pasti sudah memberikan 5.000 miliar sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa orang terkaya di Tiongkok tidak memiliki begitu banyak uang, akan terlalu berlebihan jika dia menghabiskan ratusan miliar sekaligus. Saya khawatir dia bahkan bersedia membayar 5 triliun. Bab 409. Bos, aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi, selama kau membutuhkanku, aku rela melakukan apapun untukmu. Air mata jatuh seperti tetesan hujan. Cara Yue Lingsuang menatap Chen Yuan begitu tulus, dari lubuk hatinya. Benar, Xiao Shuang. Bos, mulai sekarang kau bisa memanggilku Xiao Yue saja. Aku suka dipanggil Xiao Yue. Semua orang memanggilku begitu saat aku masih kecil. Satsuki dan Suang sama saja bagi Chen Yuan. Tapi bagi Yue Lingsuang,
artinya benar-benar berbeda. Nama Ling Xuang diberikan kepadanya oleh keluarga Li. Saat di panti asuhan, dia tidak punya nama, karena matanya seperti bulan sabit saat tersenyum, jadi semua orang memanggilnya Yue Yue, dan anak-anak yang lebih besar memanggilnya Xiao Yue. Nama Xiao Yue membuatnya merasa lebih akrab. Mulai hari ini, dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga Li. Termasuk nama ini, dia tidak ingin menggunakannya lagi. Xiao Yue, panggil saja Xiao Yue. Aku memanggilmu ke ruang bawah tanah. Aku punya sesuatu untukmu. Aku sudah menyiapkan salep sendiri. Salep ini seharusnya bisa mengobati bekas luka di wajahmu. Kamu hanya perlu mengoleskannya 3 kali sehari, sekitar setengah salep. Dalam waktu sekitar 1 bulan, hampir siap. Sambil berbicara, Chen Yuan menggunakan kotak besar untuk mengemas sekotak salep. Terima kasih, bos. Kakak Xiao Yue berterima kasih dengan suara rendah. Ada sedikit emosi di matanya. Tapi tidak terlalu bersemangat. Terutama karena dia tidak tahu efek sebenarnya dari salep ini. Tapi emosi itu berasal dari hati. Yan Zong adalah bos besar dengan begitu banyak proyek bisnis, yang dengan mudah dapat menghabiskan ratusan miliar. Orang-orang sibuk dengan segalanya, tetapi mereka bersedia meluangkan waktu untuk menyiapkan salep untuk Anda. Terlepas dari profesionalisme atau tidak, terlepas dari apakah salep itu efektif atau tidak, niat ini tulus. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Xiao Ruoyu menarik Wang Mengmeng lebih dekat ke dapur. Wang Mengmeng sedikit kesal, dan merasa sangat dirugikan, berpikir bahwa Chen Yuan seharusnya tidak mengatakan itu tentangnya. Apapun yang terjadi, dia sependapat dengan Chen Yuan, berdiri teguh di sisi Chen Yuan. Jika seseorang ingin menyakiti kakaknya, dia akan lebih marah daripada Chen Yuan. Dirinya sendiri. Jangan pernah izinkan wanita dengan motif tersembunyi untuk tetap berada di sisi saudaraku. Kakak Ruoyu, kenapa kau tidak bicara untukku? Kakakku menyuruhku memasak mie untuk wanita ini, Yue Ling Xuang. Aku sangat marah. Aku akan membakarnya sampai mati dengan sekotak cabai, kata Wang Mengmeng dengan ganas. Baiklah, Mengmeng, jangan marah. Alasan mengapa kakakmu menyetujui kepulangan Nona Yue mungkin memiliki rencana lain. Mengmeng, tahukah kau bahwa kau hampir menggagalkan rencana kakakmu barusan? Xiao Ruoyu menopang dagunya dengan satu tangan, tampak berpikir. Apa rencana kakakku? Kakak Ruoyu, tolong beritahu aku, tanya Wang Mengmeng segera. Nona Yue adalah mata-mata keluarga Li sejak awal, agen rahasia yang bersembunyi di dekat kakakmu, tetapi operasi penyamarannya tidak berhasil. Sebaliknya, dia menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi keluarga Li karena memberikan informasi yang salah, termasuk bank investasi Soft Money dan Red Umbrella Capital yang terlibat. Kesalahan seperti itu, tetapi Chen Yuan memilih untuk membiarkannya pergi. Setelah dia kembali ke rumah Li, dia pasti akan dicurigai. Mungkin keluarga Li sudah mengira dia telah berkhianat dan ingin menghukumnya. Nona Yue tidak punya jalan keluar, jadi dia hanya bisa mengandalkan kakakmu. Langkah ini persis di mana kakakmu paling cerdik. Setelah mengatakan itu, Xiao Ruoyu terdiam. Kak Ruoyu, aku masih belum mengerti, mengapa kakakku begitu pintar. Wang Mengmeng terus bertanya dengan ekspresi bingung. Seharusnya kau sudah membaca informasi pribadi Nona Yue. Di grup perusahaan keluarga Li, Nona Yue telah mencapai posisi yang sangat tinggi di usia muda. Entah itu kemampuan pribadinya atau pengetahuan yang telah dikuasainya, beberapa informasi rahasia mungkin jauh melampaui imajinasi kita. Dengan orang seperti itu yang mengenal caibol keluarga Li di sisinya, akan jauh lebih mudah bagi saudaramu untuk berurusan dengan caibol keluarga Li di masa depan. Ini yang disebut datang dan tidak pergi dengan cara yang tidak pantas. Pengembangan proyek kota film dan televisi saudaramu ditakdirkan untuk menjadi musuh caibol keluarga Li. Lagi pula, keluarga Li sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk membagi kue ini, dan masih dijarah secara tiba-tiba. Bahkan jika saudaramu memenangkan permainan sekarang, bagaimana mungkin keluarga Li menyerah? Dalam pengembangan proyek kota film dan televisi selanjutnya, pihak lain mungkin tidak tahu langkah kecil apa lagi yang akan dilakukan. Itulah mengapa saudaramu menghabiskan seluruh waktunya untuk mencoba menjaga Nona Yue di sisinya, mengenal dirinya sendiri dan musuh, dan memenangkan setiap pertempuran. Dengan bantuan Nona Yue, konglomerat keluarga Li mungkin akan diserang balik. Kurasa kakakmu berencana bertindak lebih dulu. Saat mengatakan ini, Wang Mengmeng tiba-tiba menyadari sesuatu. Barulah saat itu dia mengerti. Ternyata, menjaga Yue Ling Xuang di sisinya memiliki begitu banyak keuntungan. Bagi Chen Yuan, agen rahasia yang memberontak adalah paku di jantung musuh. Jika Yue Ling Xuang memiliki beberapa petunjuk tentang caibol Li, atau beberapa bukti mencurigakan, itu akan menjadi malapetaka. Keluarga Li sangat berpengaruh di industri hiburan. Siapa yang tahu jika ada bisnis kotor? Lagi pula,
industri hiburan, semua orang tahu itu. Aku mengerti, kakak Ruoyu, untung kau mengingatkanku, kalau tidak aku akan salah paham tentang kakakku. Aku tahu dia sangat mencintaiku, jadi mengapa dia rela membunuhku? Begitulah. Memikirkan hal ini, rasa sakit hati di hati Wang Mengmeng langsung hilang. Kakak sangat beruntung. Di permukaan, dia tidak melakukan apapun. Sebenarnya, dia sudah melawan semuanya sendirian. Dan dia berpikir jauh ke depan. Bahaya yang tidak diketahui telah diantisipasi, jadi pengaturan penempatan dilakukan terlebih dahulu. Karena pengaturan Chen Yuan, apapun yang mereka lakukan, mereka pasti berhasil. Bagaimana mungkin ada waktu tenang? Hanya saja ada seseorang yang menanggung beban untukmu. Jadi Mengmeng, jangan salahkan kakakmu. Dia sebenarnya sedang berada di bawah tekanan yang besar, tetapi dia tidak suka menunjukkannya. Kamu harus lebih bijaksana, agar kamu bisa berbagi tekanan untuknya. Ya, kakak Ruoyu, kau benar, aku akan mulai memasak mie sekarang, aku tidak akan begitu keras kepala di masa depan, aku harus mendengarkan kakakku. Wang Mengmeng mengangguk patuh. 20 menit kemudian, Chen Yuan keluar dari ruang bawah tanah bersama kakak Xiao Yue. Wang Mengmeng sudah memasak mie, dan meletakkannya di atas meja. Kakak Yue, ayo makan mie, kau pasti sangat lapar. Tidak. Yue Lingsuang terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Wang Mengmeng begitu marah sebelumnya, mengapa dia benar-benar mengubah sikapnya ketika dia menghilang sebentar. Apakah semua anak seperti ini? Apakah angin berarti hujan? Ini sudah terlalu banyak berubah. Mengmeng, kau pasti menambahkan banyak minyak cabai ke dalam mie ini, kan? Tanya Chen Yuan dengan curiga. Tidak, aku tidak menambahkan cabai, dan aku tidak meracuninya. Tidak percaya. Biar ku cicipi agar kau bisa melihatnya. Wang Meng mengira Chen Yuan mencurigainya, jadi dia segera mengambil mie itu dan menggigitnya. Meskipun dia memang pernah punya ide seperti itu sebelumnya. Nona Yue, salep Anda. Xiao Ruoyu menatap salep di tangan Yue Lingsuang, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Aku mengerti. Ternyata salep penghilang bekas luka yang disiapkan Chen Yuan ini khusus untukmu. Lihat bekas luka di dahiku. Sudah lebih dari 10 tahun dan tidak bisa hilang. Aku baru menggunakan salep ini beberapa hari. Bekas luka itu hampir hilang dalam beberapa hari, salep ini benar-benar efektif menghilangkan bekas luka, kata Xiao Ruoyu dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Chen Yuan mempekerjakan Yue Lingsuang untuk berurusan dengan caebol keluarga Li. Pengaturan komersial penting ini sangat berarti. Jadi saat ini, dia sama sekali tidak iri. Sebaliknya, itu menambah bahan bakar ke api dan membantu Chen Yuan mendapatkan kepercayaan saudari Xiao Yue lebih cepat. Bab 410. Benarkah ini berhasil? Mata Yue Lingsuang membeku. Saat berada di pedesaan, ia menghabiskan waktu bersama Xiao Ruoyu. Tentu saja, ia tahu bahwa ada bekas luka sepanjang 1 cm di sebelah pelipis kirinya. Meskipun efeknya tidak signifikan, tetap saja agak kurang sempurna untuk seorang gadis. Karena itu, Xiao Ruoyu sering memiringkan poninya ke kiri untuk menutupinya. Yue Lingsuang pernah melihat Xiao Ruoyu menghapus riasannya sebelumnya, dan juga melihat bekas luka ini. Tapi sekarang, bekas lukanya hampir hilang. Agak ajaib. Memikirkan keahlian medis Chen Yuan, yang telah diwariskan dalam keluarga berusia 1000 tahun, mungkin salep yang ia siapkan sendiri benar-benar memiliki efek ajaib. Efeknya benar-benar luar biasa. Saya datang ke sini hari ini untuk berdiskusi dengan Chen Yuan tentang produksi massal salep ini dan secara bertahap memperkenalkannya ke pasar, karena efeknya sangat cepat. Pada dasarnya, hanya butuh beberapa hari untuk melihat efeknya. Saya pasti akan mendapatkan banyak pengguna dengan cepat, dan saya berencana untuk melakukan pengemasan kelas atas, mengambil jalur penjualan tingkat atas, membangun merek, dan berbicara tentang kualitas dan efek penyembuhan. Kata Xiao Ruoyu dengan percaya diri. Jika ada efek seperti itu, ide Anda benar-benar bagus, dan Anda dapat menemukan selebriti untuk menjadi duta merek. Gao Xuanyin adalah pilihan yang bagus. Lagi pula, film barunya belum mulai syuting, jadwalnya kosong, Anda dapat memintanya untuk menjadi duta merek. Selain itu, Big Mall TV memiliki banyak penyiar, Anda juga dapat meminta mereka untuk siaran langsung dan membawa barang, dan Anda bisa mendapatkan komisi tertentu. Zhao Yuki adalah CEO platform siaran langsung. Saat ini, platform tersebut tidak memiliki banyak arah keuntungan. Dia pasti akan bersedia bekerja sama dengan Anda. Dengan cara ini, baik untukmu, Zhao Yuki, atau para pembawa acara itu, akan tercipta situasi saling menguntungkan, dan akhirnya trafik akan terwujud dan penonton akan membayarnya. Begitu Yue Lingsuang mengatakan ini, mata Xiao Ruoyu dan Wang Mengmeng langsung berbinar. Saudari Xiao Yue pantas menjadi talenta elit lulusan sekolah penyu laut terkenal dan memiliki banyak kasus operasi bisnis.
Dalam beberapa kata, rencana penjualan untuk sebuah produk telah ditentukan. Ngomong-ngomong, ini juga memecahkan masalah monetisasi beberapa Big Chat TV dan trafik. Nima ini benar-benar situasi saling menguntungkan. Big Chat TV juga dianggap sebagai industri di bawah Chen Yuan. Mereka bekerja sama dan saling menguntungkan, mengubah trafik menjadi dana, dan menjual barang untuk mewujudkan uang tunai. Dan bukan hanya produk ini. Mungkin produk lain juga dapat mencapai situasi saling menguntungkan melalui kerjasama. Tinggi. Benar-benar tinggi. Big Chat TV, yang diinvestasikan Chen Yuan, selalu merugi. Karena bagian hadiah untuk penyiar di Big Chat TV terlalu tinggi, mustahil untuk menghasilkan uang dari hal ini. Biaya operasional saja sudah sangat besar setiap harinya. Semakin cepat Big Chat TV menjadi populer, semakin besar pula kerugiannya. Tetapi begitu arah realisasi ditemukan, semua ini tidak akan menjadi masalah. Lalu lintas pengunjung pada akhirnya akan berubah menjadi aliran uang yang stabil. Mungkinkah Chen Yuan sudah memikirkan ini sejak lama? Jadi, meskipun dia terus merugi, dia tetap harus menciptakan saluran pendapatan sendiri. Dengan saluran pendapatan ini, dia akan menjadi lebih kuat dalam melakukan hal lain, dan langsung melesat. Xiao Ruoyu menatap Chen Yuan dengan curiga. Dia yakin memang begitu. Dia masih belum mengerti sebelumnya, mengapa Chen Yuan berinvestasi dalam proyek yang menghabiskan banyak uang seperti itu. Zhao Yuqi juga ikut campur. Memberikan lebih dari % dari pendapatan hadiah penyiar itu keterlaluan. Dengan cara ini, platform Anda masih menghasilkan uang sepeser pun. Aku dengar keputusan ini disetujui oleh Chen Yuan. Aku merasa merokok selalu menghabiskan banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa semua yang dilakukan Chen Yuan telah dipertimbangkan dengan cermat. Dia melihat jauh ke depan. Tata letaknya berbeda, jadi wajar jika dia tidak akan bingung dengan keuntungan kecil di depannya. Yang dia pedulikan adalah pengembangan jangka panjang. Dan berniat untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Melalui satu proyek, semua proyek terhubung secara seri untuk membentuk kumpulan kepentingan. Kerajaan bisnis seperti itu akan tak tergoyahkan. Sial, aku belum menyelesaikan permainan catur tadi, jadi seharusnya tidak kehabisan waktu. Sampai saat ini, Chen Yuan tiba-tiba ingat. Dia masih punya satu permainan catur, dan dia bermain melawan seorang master amatir dan hampir menang. Saat ini, jika sistem secara otomatis menilai dia kalah karena kehabisan waktu, itu akan salah. Bukankah rentetan kemenangan game ini akan segera berakhir? Mentalitas Chen Yuan meledak. Xiao Yue, makan pelan-pelan, aku akan naik ke atas dulu. Chen Yuan bergegas ke kamar tidur dengan tergesa-gesa. Ketika melihat permainan catur hitam putih di komputer, ia hampir muntah darah. Awalnya, jika ia memenangkan babak ini, ia hampir bisa dipromosikan ke peringkat 9 dan amatir. Tetapi permainan ini kalah, dan rentetan kemenangannya terputus. Mungkin dibutuhkan lebih dari selusin ronde untuk mencapai peringkat 9 dan amatir. Astaga! Apa yang terjadi, ibuku? Suasana hati Chen Yuan tiba-tiba menjadi sangat buruk. Ini bukan hanya masalah memainkan selusin ronde lagi. Rentetan kemenangan 100 pertandingan telah terpecah, dan rekornya menjadi tidak menyenangkan. Jika ada kekalahan, itu bukan tingkat kemenangan persen, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Meng, ada apa dengan kakakmu, apakah permainan catur begitu penting? Dia sepertinya terburu-buru, tanya Xiao Ruoyu dengan ekspresi bingung. Ini sangat penting. Kakakku baru-baru ini berencana untuk menantang pemain Go berbakat Fuso, Kimura Ichiro, tetapi untuk menantang Kimura Ichiro, dia membutuhkan setidaknya peringkat 90 dan amatir agar memenuhi syarat untuk menantangnya, jadi dia telah mencetak skor selama beberapa hari terakhir. Kakakku sepertinya bermain Go dengan sangat baik, dia telah memenangkan lebih dari ronde berturut-turut. Rentetan kemenangan, lebih dari 90 ronde. Xiao Ruoyu tidak bermain Go, tetapi dia juga tahu betapa menakutkannya rekor memenangkan lebih dari 90 pertandingan berturut-turut. Bahkan pemain profesional pun belum tentu memenangkan begitu banyak ronde berturut-turut, bukan? Kimura Ichiro. Apakah dia si pria Fusang yang baru-baru ini membuat banyak masalah, dengan sikap yang sangat arogan, dan secara terbuka menghina dunia catur Tiongkok secara online? Kudengar Zhang Muzi, Yao Chongshan, Li Shaohua, dan Master Go lainnya semuanya kalah darinya. Ayahku semuanya prihatin dengan masalah ini, jadi aku tidak bisa marah. Ayah Xiao Ruoyu, Xiao Hanjun, benar-benar seorang pecinta Go. Dia memiliki karir yang sukses dan mengendalikan grup Yuanhang. Selain mengurus urusan perusahaan setiap hari, dia juga memiliki sedikit hobi bermain catur. Karena dia merasa Go seperti tata letak pusat perbelanjaan. Pasar seperti medan perang. Jika Anda bermain Go dengan baik,
Anda dapat sukses dalam bisnis. Beberapa alasan saling terkait. Saat ini, hanya sedikit anak muda yang benar-benar suka bermain catur. Hanya orang tua yang lebih menyukai catur. Catur juga lebih mudah menenangkan orang. Kak Ruoyu, ayahmu juga suka bermain catur. Kimura ini terlalu sombong. Ketika kakakku mencapai tingkat amatir, dan dia pasti akan memberi pelajaran pada Kimura ini, kata Wang Mengmeng dengan tatapan kagum. Dia sekarang telah mencapai tingkat kepercayaan buta pada Chen Yuan. Sepertinya tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa dilakukan Chen Yuan. Xiao Ruoyu dan Wang Mengmeng mulai membahas gosip di internet. Kak Xiao Yue duduk di meja makan mie sendirian. Suasananya agak canggung. Cermin yang pecah selalu memiliki retakan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.